Setelah mengikuti fase prototyping, beberapa hal yang saya sadari bahwasanya membuat game tidak sefun yang kita kira. Di dalamnya terdapat proses yang tidak mudah, apalagi sebagai tim dalam proses development itu sendiri banyak sekali masalah yang harus dipecahkan. Untuk itu, diskusi dan koordinasi dalam tim sangat penting demi tercapainya tujuan bersama sebagai tim. Hal yang disadari saya sebagai di fase prototipe ini adalah saya sebagai game producer menyadari bahwa komunikasi dalam produser itu sangat penting, terlebih lagi saat kita membuat sebuah schedule untuk manajemen waktu dan tahapan pembuatan task yang akan dikerjakan di setiap masing-masing role dan lebih mengetahui tanggung jawab role yang dipegang. Pada kegiatan ini, khususnya pada fase prototyping, saya sebagai game designer menyadari bahwa penyampaian ide konsep game itu memang memerlukan skill komunikasi yang baik. Di samping itu, adanya kedekatan antar anggota juga sangat membantu kelancaran komunikasi tersebut. Kemudian sebagai game designer, ternyata setelah GDD itu jadi, saya tidak bisa langsung menyerahkan begitu saja. Dalam artian, saya juga harus mengawasi pembuatannya sehingga ketika nanti ada kendala, saya bisa langsung menjelaskan apa yang dibingungin gitu di dalam anggotanya itu. Yang saya sadari pada saat fase prototyping games dengan role saya game designer, di mana pembuatan konsep game dan juga puzzle game itu tidak mudah. Dari pembuatan konsep game tersebut, kita juga harus melakukan diskusi dengan tim agar satu tujuan dengan tim. Hal yang saya sadari dari fase ini yaitu dalam role programming, yaitu dalam hal pengerjaan yang membutuhkan waktu yang cukup lama dan harus memiliki skill yang cukup khususnya dalam bidang programming. Hal yang saya sadari ketika fase prototyping ini adalah ternyata membuat game itu tidak mudah dan memakan banyak waktu, terutama pada role saya yaitu programming, dan pada perancangan bagian UI banyak sekali tantangannya seperti error dan bug. Lalu bagaimana cara memperbaiki bug tersebut? Yang saya sadari dalam pembuatan game itu nggak mudah dan membutuhkan waktu yang lama. Selain itu juga sebagai game artist, kita juga perlu bisa menggunakan Unity sehingga bisa mempermudah pengerjaan programmer dan juga bisa merevisi kalau misalkan ada yang salah dengan aset yang sudah kita buat. Yang saya sadari setelah menyelesaikan fase prototyping ini bahwa misalnya dalam pembuatan game itu tidak mudah dan cukup membutuhkan waktu yang lama dan akan selalu ada perubahan rencana untuk membuat game itu menjadi lebih baik. Yang saya sadari setelah melakukan prototyping itu, pertama membuat game itu tidaklah mudah. Kemudian untuk role saya sebagai artis itu harus bisa menyesuaikan dengan art style dengan artis lain, dan juga berkomunikasi itu sangatlah penting, bukan cuma terhadap sesama artis tetapi juga ke semua role. Jadi misalkan si artis itu membuat sebuah aset, itu didiskusikan dan dengan role lain supaya mencapai sebuah kesepakatan. Yang disadari setelah menyelesaikan fase prototype ini adalah: pertama, sadar akan kemampuan diri sendiri dalam proses pembuatan game. Kedua, lebih mengetahui tugas-tugas setiap role atau anggota, khususnya game tester yang dipegang saya. Ketiga, mengetahui lebih dalam tugas dan tanggung jawab role yang dipegang. Keempat, pentingnya komunikasi agar game yang dibuat sesuai ekspektasi tim.
Program Studi Independen Kampus Merdeka PT Aget Internasional Game Development Course and Bootcamp ini sudah berjalan sangat baik dan bisa menjadi jembatan untuk kita meraih mimpi menjadi seorang developers game. Program ini juga disusun sedemikian rupa sehingga kita dapat mempelajari bagaimana sebuah tim developer mengembangkan game mereka. Kita diajari dari dasar sampai dapat mengerti bagaimana industri video game bekerja. Dalam program studi independen Agatha ini, kegiatannya sudah cukup baik dan bisa menambah wawasan baru dan hal pelajaran yang saya dapat, terutama tentang pengembangan game, di mana di sini saya mengambil role game producer. Dalam role ini, saya banyak mempelajari tentang tahapan proses pembuatan estimasi waktu, dan di mana juga produser juga harus tahu setiap dasar kerjaan dari masing-masing role, terutama kerjaan programmer. Menurut saya, kegiatan ini sangat bermanfaat dengan memberikan pengetahuan baru, bimbingan, hingga pengalaman dalam membuat prototipe bersama tim, sehingga ilmu yang baru saja didapatkan dapat langsung dipraktikkan. Sebagai peserta, saya juga berharap kegiatan ini dapat terus ditingkatkan dan menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Menurut saya, kegiatan studi independen Agatha ini sangat baik dan sangat bermanfaat, apalagi buat saya yang baru pertama kali mengenal tentang game design. Program studi independen PT Agatha ini sangat baik. Saya jadi mendapatkan banyak pengetahuan baru, khususnya dalam bidang programming untuk pembuatan game. Dalam studi independen PT Agatha ini sangat baik karena saya mempelajari banyak hal seperti mempelajari bahasa pemrograman yang belum sempat saya pelajari di kampus, terutama pada game developer. Selama saya mengikuti program studi independen di Agatha ini, saya merasa bahwa wawasan saya bertambah mulai dari apa saja perusahaan-perusahaan game di Indonesia, role-role dalam pembuatan game itu apa aja, dan program-program yang dilakukan. Selain itu juga mentor-mentornya baik, yang selalu sedia membantu kita kalau ada kurang dimengerti mengenai proyek yang dibuat, terus juga selalu memberi masukan kepada kita kalau agar proyek kita itu semakin baik. Kegiatan program studi independen PT Agatha Internasional ini sudah sangat baik. Kita dapat belajar banyak hal mulai dari dasar, dan kita juga dapat menanyakan jika mengalami kesulitan pada mentor yang sudah profesional di dalam bidang. Menurut saya, selama melakukan kegiatan studi independen di PT Agatha ini sudah berjalan dengan sangat baik, dimulai dari di Low Game Academy hingga sampai sekarang sesi prototyping ini, di mana kita mendapatkan ilmu-ilmu serta wawasan-wawasan yang baru, kemudian juga bimbingan dari para mentor, bintang tamu, serta teman-teman lainnya yang selalu memberikan bantuan serta arahan. Walaupun program studi independen ini masih belum sempurna, tapi dengan dilakukannya studi independen berikutnya, maka akan bisa lebih baik dari sesi-sesi sebelumnya. Dalam program studi independen Aget ini membuat saya menambah wawasan baru untuk mempelajari hal yang tidak ada mata kuliahnya di kampus, khususnya dalam pengembangan game. Saya di sini mengambil role game tester. Dalam role ini, saya mempelajari tentang tahapan-tahapan testing suatu game, seperti membuat tes skenario, test case, membuat bug report, dan menggunakan test case management tool, di mana itu semua tidak didapatkan di kampus saya.